Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, merdeka dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Yunita Idi Perdana Putri, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, golongan 2, angkatan 1, gelombang 1, asal Kabupaten Bekasi. Podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas individu pada agenda 1. Berikut adalah foto saya beserta dengan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang sudah saya buat. Selanjutnya, saya akan menjabarkan apa isi dari mind map tersebut. Kita akan mulai dari definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah mengetahui definisi wawasan kebangsaan tersebut, maka kita akan mundur sedikit untuk mengingat sejarah dari wawasan kebangsaan itu sendiri, di mana berawal dari tanggal 20 Mei tahun 1908 yang merupakan awal pergerakan nasional. Hal ini ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Oleh sebab itu, sampai saat ini setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sejarah berikutnya yaitu Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI yang didirikan pada tanggal 25 Oktober tahun 1908 di Leiden, Belanda. PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, PI menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Pada tanggal 30 April tahun 1926, bertempat di Jakarta, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda I. Pada Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh organisasi pemuda dari seluruh penjuru Indonesia. Sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928, di mana pada kongres tersebutlah pertama kali diucapkan Sumpah Pemuda. Sehingga untuk memperingati sejarah penting tersebut, maka setiap tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 1 Maret tahun 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Sedangkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Selanjutnya, dalam wawasan kebangsaan terdapat hal yang disebut dengan konsensus dasar, di mana ada 4 konsensus dasar dalam wawasan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli tahun 1945 oleh BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut dengan Pancasila. Kemudian ada NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Karena pada tanggal tersebutlah bangsa Indonesia berhasil menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu Indonesia telah merdeka dari penjajahan dan berdiri sendiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu.
Hal ini berkaitan dengan keberagaman suku bangsa, adat, budaya, dan agama di Indonesia, namun semua hal tersebut tetaplah satu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terdapat identitas bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sangsaka merah putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Indonesia yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan Lambang Negara Garuda Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, Indonesia memiliki manajemen pemerintahan yang mencakup cita-cita tujuan negara Republik Indonesia, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian, tugas nasional NKRI adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Lalu, fungsi negara. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Selanjutnya, materi yang terakhir pada wawasan kebangsaan yaitu Sankri. Sankri merupakan wadah perjuangan bersama segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Setelah kita mengenal tentang wawasan kebangsaan, maka kita dapat mengimplementasikan atau melakukan tindakan dari pengetahuan wawasan kebangsaan itu sendiri dengan sikap bela negara, di mana bela negara memiliki definisi, tekad, sikap, dan perilaku dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, setelah mengetahui definisi bela negara, kita dapat melakukan upaya untuk bela negara, di mana upaya bela negara tersebut merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan bela negara itu sendiri, terdapat dasar hukum yang menguatkan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, yang akan saya jelaskan yaitu tentang 5 nilai bela negara. Bela negara memiliki 5 nilai. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Sebagai ASN, tentu saja kita memiliki peran dan fungsi besar dalam bela negara. Fungsi ASN dalam bela negara itu sendiri antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik,
sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah penjelasan Menmek yang saya buat. Semoga kita semua dapat menjadi warga negara yang berwawasan kebangsaan dan selalu menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Dulu kita di bawah kolonial, hidup sulit, tak ada peluang. Bela negara jangan hanya sekedar seremonial. Mari kita tumbuhkan semangat juang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dan tetap semangat.